Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini perkenalkan, nama saya Diah Irunartila. Saya perwakilan dari Alternatif Suara. Dan saat ini saya berada di kediaman salah satu calon kepala desa Lamahabang Kulon, yaitu Bapak Ervin. Baik teman-teman, untuk lebih lanjutnya saat ini saya akan mengobrol santai bersama Bapak Ervin. Untuk perkenalan lebih lanjut, mari Bapak silahkan diperkenalkan untuk biografi Bapak sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ervin Ijar, lahir di Cirebon 11 Agustus 1975. Agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan saat ini pendamping lokal desa dari Kementerian Desa. Riwayat organisasi itu saya pernah menjabat wakil ketua KNPI Kecamatan Lamahabang tahun 2013, tapi 1 tahun menjabat karena kesibukan pekerjaan saya mengundurkan diri. Setelah itu saat 2014 menjadi pengurus Angkatan Muda Siliwangi di Kabupaten Cirebon. Terus di tahun yang sama saya menjadi pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi atau disingkat dengan GMPK. Mungkin itu riwayat hidup saya. Baik Bapak, di sini Bapak sendiri kan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Lamahabang Kulon ya Pak ya. Di sini teman-teman di sini tuh pengen tahu sih Pak, proses pendaftaran yang Bapak tempuh itu apa saja dan berapa biaya administrasi yang sudah Bapak keluarkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Proses pengurusan surat-surat untuk kelengkapan persyaratan itu sekitar memakan waktu 1 minggu. Dari mulai pembuatan SKCK di Polsek, terus ke Polres, terus dari situ ke pengadilan negeri. Setelah dari pengadilan negeri mengurus ke kejaksaan, karena di kejaksaan itu harus ada surat SKCK dan dari pengadilan. Itu memakan waktu di pengadilan negeri itu 3 hari. Jadinya kalau di kejaksaan itu 2 hari. Setelah itu saya ke rumah sakit Walet, medical check up. Cuman tes kejiwaan tidak ada di rumah sakit Walet. Jadi untuk ngurus tes kejiwaan itu memakan waktu 4 hari. Maksudnya gini, ketika tes kita kejiwaan berangkat ke rumah sakit Arjawinangun, surat hasil tesnya itu jadinya 4 hari. Kalau dihitung-hitung dari mulai pengurusan surat itu sekitar menghabiskan 3,5 juta. Itu kalau tes kejiwaannya langsung lulus. Kalau tidak langsung lulus akan bertambah, karena tes kejiwaan itu sekitar 425.000 pertama, tapi ketika gagal tidak lulus mau ikut lagi itu sekitar 500.000 bayarnya. Berarti memakan waktu dan proses yang cukup lama ya Pak ya, dan melelahkan. Iya, melelahkan. Iya. Tapi ya harus semangat kan, karena tujuan saya mencalonkan ibadah. Tujuannya ibadah, jadi biarpun capek tetap harus semangat untuk masyarakat. Ya baik teman-teman, sudah dijelaskan bahwa proses pendaftaran yang ditempuh untuk menjadi calon kepala desa Lamahabang Kulon itu cukup panjang ya teman-teman. Tapi jika suatu saat nanti teman-teman ingin menjadi kepala desa, bisa melalui proses seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi. Kemudian Bapak lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di sini Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa Lamahabang Kulon. Nah, Bapak ini seberapa tahu sih Bapak untuk jumlah daftar pemilih tetap di desa Lamahabang Kulon itu sendiri Pak? Ya baik, terima kasih. Yang saya baru dapat sampai hari ini itu DPS. Itu jumlah pemilihnya itu sekitar 3.411. Cukup banyak ya Pak ya, pemilihnya itu. Mudah-mudahan sih pemilih masyarakat, karena ini pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi berarti masyarakat harus gembira. Harusnya masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke TPS untuk mensukseskan pilgub di Desa Lamahabang Kulon.
Ya baik teman-teman, di sini sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa jumlah pemilih tetap dan sementaranya sudah dijelaskan. Nanti teman-teman yang sudah tercatat sebagai pemilih harus menyuarakan suaranya ya teman-teman ya. Kemudian Bapak di sini untuk Bapak sendiri mencalonkan sebagai Kepala Desa Lemah Bangkulon ya Pak. Seberapa mengetahuinya sih Bapak tentang geografis Desa Lemah Bangkulon itu sendiri Pak? Iya, baik, terima kasih. Karena ini tidak bisa mengira-ngira, Iya. saya kan buka ininya dulu. Iya baik Bapak. Jadi saya bicara tentang luas wilayah Desa Lemah Bangkulon, nggak bisa harus mengira-ngira, harus sesuai dengan ini. Ini yang saya tahu luas wilayahnya itu 55,864 hektar. Cukup luas ya Pak ya. Betul, untuk betul. wilayah Desa Lemah Bangkulon Yang itu sendiri. terdiri dari 24,679 hektar pertanian, 28,784 hektar bagi permukiman. Desa Lemah Bangkulon berbatasan sebelah utara itu dengan Desa Japura Bakti. Sebelah selatan itu dengan Desa Tukarang Suwung, sebelah barat dengan Desa Lemah Habang, sebelah timur itu dengan Desa Cipuji Wetan. Yang saya tahu di Desa Lemah Bangkulon itu ada beberapa blok, dibagi 3 dusun, 3 dusun dengan 26 RT, dusun 1 8 RT, dusun 2 9 RT, dusun 3 9 RT. Yang saya tahu ada beberapa blok, ada blok Cantilan Lemah Habang, ada blok Makam Panjang, ada blok Kamer, ada blok Setanbur, ada blok Sawo, Gang Sawo, ada blok Tabet, ada blok Pejagalan sekarang, dan ada yang baru blok Kaplingan. Yang saya tahu seperti itu. Baik, iya, Bapak. Baik Bapak, selain luas wilayahnya itu sendiri, di sini kan kita ingin belajar nih Pak, apa saja sih syarat untuk menjadi Kepala Desa Lemah Bangkulon ini ya Pak? Iya. Karena sepengetahuan kita kan ada 3 pilar tuh Pak, ada Betul. RPJMDes, kemudian RKPDes, dan juga APBDes ya Pak. Nah bisa dijelaskan tidak sih Pak secara singkat 3 pilar itu apa saja? Seperti itu Pak, agar teman-teman di rumah juga mengetahui dan bisa belajar dari informasi yang Bapak berikan Ya, seperti itu. baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dulu tentang RPJMDes. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah. Iya, Bapak. Kepala desa atau KUWU itu 6 tahun masa jabatannya. Jadi RPJMDes itu ada masa kerja kepala desa selama 6 tahun. Nah, proses RPJMDes itu adanya didahului ketika ada KUWU baru. Setelah hasil pilbu KUWU dilantik, itu KUWU kepala desa dikasih waktu 3 bulan untuk membuat RPJMDes. Tahapannya sebelum membuat RPJMDes itu harus ada musdus, musyawarah dusun. Dan jangan salah persepsi bahwa musdus itu adanya 1 tahun sekali, bukan, salah. Musdus itu adanya itu ketika KUWU baru terpilih dan dilantik. Itu musdus itu adanya 6 tahun sekali. Berarti pada saat awal ya Pak ya? Betul. Karena di RPJMDes ini karena masa kerjanya 6 tahun, makanya ketika di musdus itu harus usulan itu harus benar-benar semua masuk. Kadang yang terjadi ketika musdus hanya yang diusulkan jalan, saluran, apalah yang tentang pembangunan lain itu yang sudah rusak atau yang sudah rusak. Tapi jalan, selokan, terus rabat beton yang masih bagus tidak diusulkan, padahal salah. Salahnya kenapa? Sekarang apakah yakin ketika 6 tahun ke ini KUWU yang baru ini, jalan yang masih bagus ini tidak akan rusak? Karena apa? Di RPJMDes harus mencakup semua, jangan sampai ada yang terlewat.
Karena gini, ketika di RPJMDes-nya tidak ada, di RKPDes-nya ada. Selanjutnya. Ketika tidak ada berita acara, ketika ada audit, itu kena. Ya. Apalagi kalau BPK yang audit, itu anggaran yang sudah dilaksanakan dianggap tidak ada. Jadi desa harus mengembalikan. Itu RPJMDes. Lanjut ke RKPDes. RKPDes ini adalah turunan dari RPJMDes. RKPDes itu rencana kerja pemerintah desa 1 tahun sekali. Didahului dengan musyawarah desa. Musyawarah desa, pembentukan tim RKPDes, sama dengan tadi di RPJMDes pun ada pembentukan tim RPJMDes. Nah itu RKPDes itu dia ini ke RPJMDes, karena di RPJMDes itu ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berarti kalau dia kubu baru terpilih berarti di tahun pertama. Di tahun pertama itu ada kegiatannya apa, itu harus masuk di RKPDes. Yang tidak ada di RPJMDes itu jangan dimasukkan ke RKPDes. Makanya kenapa RPJMDes itu harus benar-benar fix pengajuan program kerja kubu selama 6 tahun itu harus jangan sampai ada yang terlewat. Nah di RKPDes kadang gini, hanya pembangunan saja yang dijadikan prioritas. Padahal salah. Harusnya kurang tepat lah kalau misalnya di pembangunan aja, karena dana desa itu untuk bidang 2, bidang 4 dan penanggulangan bencana. Bidang 2 itu bidang pembangunan, bidang 4 itu bidang pemberdayaan. Nah yang sering kelewat itu bidang pemberdayaan. Pemberdayaan itu banyak, mau pelatihan, mau sosialisasi, itu banyak. Itu harusnya desa di dalam RPJMDes dan di dalam RKPDes itu ada, memuat itu. Nah setelah RKPDes itu masa pembuatan RKPDes itu ada di bulan Juni sampai bulan September. Jadi di bulan Juni itu Musdes, musyawarah desa pembentukan tim RKPDes. Itu dikasih waktu 3 bulan. Juni, Juli, Agustus, September. Per 30 September itu Perdes RKPDes sudah harus di lembar desakan sama sekretaris desa. Ya. Nanti setelah di lembar desakan barulah kita menginjak ke APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah di APBDes itu yang ada di RKPDes. Disesuaikan. Nah, ya jadi setelah RKPDes ini kan itu ada musrembang des. Nah itu untuk nih anggaran APBDes untuk tahun depan itu seperti ini loh. Sama usulan untuk dari desa untuk musrembang kecamatan. Itu yang ranahnya kayak jalannya itu jalan kabupaten. Terus misalnya lampu penerangan jalan kabupaten itu yang ininya, karena untuk musrembang kecamatan itu usulan untuk kabupaten. Baik. Ya, baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai secara singkat 3 pilar, yaitu RPJMDes, kemudian RKPDes dan APBDes. Semoga teman-teman bisa belajar dari informasi yang Bapak berikan ya. Kemudian Pak, bisa nambahkan nggak? Baik. Di dalam APBDes ini ada beberapa anggaran. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu. Iya, baik. Di APBDes ini ada PAD, pendapatan asli desa. Ada ADD, alokasi dana desa. Itu biasanya untuk siltap dan operasional BPD. Ada dari bantuan provinsi, ada dana desa. Nah, yang dibilang dana desa gede uangnya, itu semuanya untuk kepentingan masyarakat ya. Jangan dikira anggaran dana desa tuh gede, anggaran APBDes gede, desa itu uangnya ku dan uangnya perangkat desa, bukan. Tapi itu semua digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terus ada paret, itu bagi hasil pajak PBB. Nah, bisa juga ada bantuan kabupaten atau swadaya masyarakat. Itu Cukup banyak ya Pak untuk APBD sendiri. Iya.
Baik teman-teman, di sini untuk penjelasan tentang syarat menjadi kepala desa sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ervin sendiri. Di sini Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak, ini Iya. Bapak ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Lemaha Bangkulon itu, boleh dipaparkan Bapak untuk visi misi dan program kerjanya. Mungkin yang pertama untuk visinya dulu Bapak bisa dijelaskan secara singkat. Baik. Visinya itu terwujudnya tata kelola pemerintahan desa Lemaha Bangkulon yang adil, jujur, berwibawa dan religius. Iya, baik Bapak. Yang paling utama yaitu akuntabilitas. Jadi saya pengen ketika saya menjadi desa Lemaha Bangkulon, anggaran yang ada di desa semua harus transparan dan masyarakat harus tahu penggunaannya untuk apa. Jadi tidak ada ditutup-tutupi. Karena saya niatnya menjadi desa Lemaha Bangkulon, saya niatnya ibadah. Ibadah, saya ingin memajukan dan mengembangkan desa Lemaha Bangkulon ini menjadi lebih baik lagi. Iya Bapak. Gitu. Baik, dari visi yang Bapak sebutkan tadi berarti ada beberapa misi yang harus dicapai ya Pak. Betul. Bisa tolong disebutkan juga untuk misi Bapak itu seperti apa Pak? Secara singkatnya. Begini, misi saya. Nah, di dalam misi ini itu anggaran yang digunakan nantinya itu PAD dan dana desa. Ya, untuk misi ini kayak seperti pelayanan KTP dan akte gratis. Kenapa sih kok gratis? Karena itu tadi emang di sananya itu gratis. Yang tidak gratis tuh dari sini mencapai ke Disduk Capil. Tapi desa harus menganggarkan anggaran transportasi pengurusan KK dan KTP dan akte. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya gratis. Yang kedua, saya konsen tentang klinik desa. Karena banyak masyarakat mengeluh ketika sakit, misalnya ke puskesmas itu harus ngantri. Makanya saya konsen. Ketika saya menjadi guru, saya harus buat klinik desa. Jadi tiap hari ada perawat desa, gratis, tidak dipungut biaya. Untuk karcis, kita nanti kerjasama dengan puskesmas, untuk karcis nanti desa yang bayar. Jadi masyarakat tinggal datang, berobat, gratis, mendapat obat, pulang. Ya mudah-mudahan ketika berobat di klinik desa cepat sembuhnya. Ya. Terus yang ketiga, beasiswa satu keluarga prasejahtera yang sangat tidak mampu itu satu sarjana, tapi dengan klasifikasi ya bahwa beasiswa berarti anak itu harus berprestasi. Nah, anggarannya dari mana? Bisa dari dana desa. Karena konsen di dana desa itu pendidikan, kesehatan, keagamaan. Jadi bisa dari PAD, bisa dari dana desa. Seperti sama kayak klinik desa gratis, bisa dari PAD, bisa dari dana desa. Terus saya pengen satu musola itu mencetak satu hafiz. Kenapa? Karena kan kalau desa itu harus ini ketika bikin RPJM Des itu harus selaras dengan RPJM kabupaten sama RPJM provinsi. Di Jawa Barat itu maghrib mengaji. Ya, saya pengen seperti itu karena saya ingat zaman dulu. Saya itu zaman dulu kalau sebelum mendekati waktu maghrib, bapak saya itu bawa sapu. Kalau saya belum mandi, itu harus mandi. Segera harus ke musola. Nah, saya pengen seperti itu. Jadi pengen desa Lemaha Bangkulon lebih religi lagi. Baik, Nah, seperti itu, terus Pak, yang kelima, mobil siaga gratis. Dananya dari mana? Anggaran bisa dari dana desa, bisa dari PAD. Karena banyak keluhan di masyarakat ketika mau pakai mobil desa siaga, itu harus menyiapkan uang untuk beli bensin dan untuk rokoknya supir. Saya nggak tahu kalau di sini di desa Lemaha Bangkulon, tapi saya banyak lihat di desa-desa lain itu seperti itu. Nah, karena hal itu saya tergerak. Ya,
mobil desa siaga harus gratis, bensin dibiayai sama desa, supir sudah dibayar sama desa. Ketika sudah seperti itu, ada supir yang nyeleneh tidak amanah, meminta, ya maaf, berarti kerjanya cukup sampai hari ini, besok sudah ganti orang. Karena saya pengen yang amanah supirnya. Terus 6, desa wisata. Kenapa harus desa wisata? Karena prioritas dana desa di tahun 2021 dan 2022 itu harus ada desa wisata. Apa yang ada di pikiran saya banyak. Nantilah kita ininya ketika saya terpilih menjadi banyak banget. Baik, Bapak. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan desa wisata. Terus yang ketujuh, bantuan bagi jompo, anak yatim dan janda. Dari mana dananya? Bisa dari PAD, bisa dari dana desa. Bantuan ini berupa apa? Bisa saja berupa beras, atau kita jompo kita memberikan makan setiap hari. Kalau anak yatim kita bisa belikan apa, atau berupa uang gitu. Jadi meringankan beban masyarakat, terutama kayak jompo, yatim, anak yatim piatu, janda. Jadi diringankan sama desa. Saya pengen masyarakat Desa Lemah Bangkulon menikmati adanya dana desa gitu. Terus yang ke-8, perbaikan sarana olahraga yang sekarang sudah bagus, tapi gimana caranya lapangan bola Desa Lemah Bangkulon itu menjadi contoh di Kabupaten Cirebon, harus lebih baik gitu. Jadi jadi contoh dan jadi barometer. Nanti bisa desa-desa lain bisa pengen make lapangan sepak bola Desa Lemah Bangkulon. Yang ke-9 itu meningkatkan PAD desa. Dari mana? Yaitu tadi dari desa wisata. Kita ada BUMDes. BUMDes itu sebagai rodanya perekonomian desa. Jadi BUMDes harus maju, dan di BUMDes harus butuh orang-orang pejuang. Karena di BUMDes, ketika menjalankan BUMDes itu, ketika baru terbentuk dan membentuk unit usaha, itu harus benar-benar dikaji. Jangan sampai BUMDes, oh ini simpan pinjam, jangan. Tapi gimana caranya BUMDes ini inovatif, kreatif, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Lemah Bangkulon, dan BUMDes menghasilkan PAD buat desa. Mungkin itu visi misi saya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyimak apa yang saya sampaikan tadi. Baik, Bapak. Ya, iya teman-teman, di sini tadi baru saja disampaikan bahwa visi misi Bapaknya sendiri ini sudah disampaikan. Semoga teman-teman, maksud saya, bisa menyimaknya dengan baik ya. Karena mohon maaf Bapak di sini karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Mungkin untuk ngobrol singkatnya, ngobrol-ngobrol kita sore ini harus diakhiri saja sampai sini ya Bapak ya. Dan semoga juga kedepannya masyarakat bisa lebih banyak mendapat informasi dari obrolan yang kita lakukan pada sore ini. Baik Bapak, untuk terakhir barangkali ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, silakan Bapak untuk waktunya secara singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Ervin Nijar, calon nomor urut 3, mengajak semua lapisan masyarakat di Desa Lemah Bangkulon pada tanggal 21 November tahun 2021 kita datang ke TPS. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa rasa takut dan bimbang, bahwa hayo pilih calon sesuai hati nurani, calon yang bisa membangun, mengembangkan Desa Lemah Bangkulon menjadi lebih baik lagi. Silahkan
masyarakat datang ke pesta demokrasi, datang dengan gembira, masuk bilik suara dengan tidak ada tekanan dari mana-mana. Terus pesan terakhir saya, ketika nanti di bilik suara, aja ngedeleng iwe, aja ngedeleng nganan. Delenge tang tengah coblos nomor 3 Ervin pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ervin atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Ya teman-teman, dari ngobrol singkat sore kita hari ini, semoga teman-teman bisa mendapat informasi dan bisa mendapatkan pelajaran yang lebih berharga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang pintar, pemilih yang cerdas demi mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Amin, amin, amin. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.